Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Di ayat 30, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu. Jadi untuk menangkapmu, untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, atau untuk mengusirmu. Mereka sering rapat ya. Mereka sering meeting. Ya Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya itu Abu Sofyan. Saya harus fokus pokoknya. Yang namanya Muhammad ini merusak tradisi, memutus silaturahmi, membuat ajaran baru, membawa umat ke dalam kesesatan. Bahaya ini. Mereka awalnya itu masih memakai cara-cara yang halus, bahkan negosiasi. Mereka mengutus itu, ada pernah itu. Karena intimidasi itu tidak kunjung digugu, kok pengikutnya makin banyak. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan itu berdiskusi, coba sih ada yang punya usulan lebih baik. Atau gini ya, mungkin Muhammad itu hal-hal kayak gitu dilakukan karena dia pengen jadi raja mungkin. Atau pengen dia kaya mungkin. Atau dia pengen perempuan mungkin. Maka diutuslah. Waktu itu seorang utusan yang ahli negosiasi untuk menghadap Nabi Muhammad SAW dan menawarkan 3 hal. Wahai Muhammad, kami ingin baik-baik sama kalian, kamu dan sahabat kalian, kamu. Ini, ya wis, kalau kamu memang ingin jadi pemimpin atau raja di antara kami akan kumpulkan seluruh kabilah-kabilah di jazirah ini untuk membaiatmu dan mengangkatmu sebagai raja di antara kami. Atau kalau kamu pengen harta, kami akan kumpulkan harta-harta terbaik dari kami, lalu kami serahkan kepadamu, biar kamu menjadi orang paling kaya di antara kami. Gak apa-apa, wis. Atau kamu mungkin pengen perempuan cantik. Ya wis, kami akan kumpulkan perempuan-perempuan cantik dari seluruh pelosok negeri. Kamu bisa pilih semaumu sebanyak mungkin yang kamu mampu. Silakan, ayo Muhammad. Syaratnya cuma satu. Kamu berhenti dari mendakwahkan agamamu. Kira-kira sampean gitu ditawari gitu itu gimana? Dijadikan presiden? Dijadikan orang paling kaya? Dan dijadikan orang yang paling bisa melampiaskan seluruh nafsu syahwatnya. Kira-kira gimana? Kamu cuma satu aja. Gak usah dakwah yang nemen-nemen, ya biasa-biasa aja. Apa yang dibilang Rasulullah? Ya karena Rasulullah Muhammad SAW adalah pendakwah, seorang yang teguh imannya. Andai kau taruh matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari mendakwahkan agama ini. Nah, iya. Ya memang gimana ya? Ketika sudah sampai di level selesai dengan dunianya, ya nggak ada yang bisa memberi tawaran seperti itu. Maka ketika cara-cara seperti itu juga tidak kunjung diikuti oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ada hasilnya, maka dicoba lagi nih, wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka
au yukhrijuka. Ya wis, sekarang kita cari jalan wis. Mereka si Muhammad dan pengikutnya ini dipenjarakan aja dah. Atau dibunuh aja lah. Atau kalau nggak bisa diusir aja lah. Dan kemudian sudah dipraktekkan itu. Jadi di akhir-akhir hayatnya Ibu Khadijah, istri Rasulullah Muhammad SAW, itu kan akhirnya mereka sepakat untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya keluar kota Mekah. Sehingga akhirnya mereka terasing di pengungsian. Di tenda-tenda darurat di luar kota Mekah. Dan tidak boleh ada yang berhubungan dengan mereka. Jadi selain diusir juga diembargo. Akhirnya memang sulit sekali kehidupan waktu itu. Sampai harta kekayaannya Ibu Khadijah itu habis untuk beli air. Gitu. Nah, orang sekarang yang dipikir cuma gimana Ibu Khadijah itu saudagar kaya raya. Tapi nggak mau kalau sampai habis hartanya untuk beli kebutuhan agama. Selalu cuma satu sisi dalam melihatnya. Diusir ternyata kok ya teguhnya kayak gitu. Tidak berubah sama sekali keimanannya. Akhirnya mereka ya capek sendiri dibolehin masuk lagi. Tapi udah kadung, Ibu Khadijah wafatnya di tenda pengungsian itu. Kayaknya sedihnya luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat yang hampir bersamaan, tak berapa lama, Abu Thalib juga meninggal. Oh ya makin sudah, maka rencananya ini wayam kuruna. Maka mereka membuat makar, ditentukanlah tanggal dan jam pembunuhan Rasulullah Muhammad SAW. Nah pada saat ditentukan itulah, kemudian wayam kurullahu, dan Allah juga membuat makar tipu daya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Nah di situ kemudian sejarah yang sudah kita sama-sama ketahui, Rasulullah kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah tepat di saat orang kafir Mekah hendak melancarkan rencana makarnya. Yakni apa? Mengambil Rasulullah di rumahnya, lalu diseret kemudian dibunuh sekalian. Sudah. End of story menurut mereka. Terminated. Wes, matiin. Udah baca cincang, nggak usah diskusi banyak-banyak. Wes, mending kehilangan satu orang di negeri ini daripada menyebar virus yang namanya Islam itu. Gitu. Dan memang kalau dari sudut pandang mereka ya strategis banget. Membunuh satu orang untuk menyelamatkan satu negeri. Kalau misalnya Islam memang dipandang sebagai perusak tradisi, penghancur tata sosial, sistem sosial saat itu, ya memang harus dihentikan. Meskipun itu kerabat mereka, tapi mereka rela berkorban demi agama lah intinya. Jadi urusan membunuh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah dari sudut pandang orang kafir adalah itu satu rencana mulia ya, menyelamatkan agama. Ini gitu. Wa idza tutla alaihim ayatuna, tapi ya Allah sebaik-baik pembuat makar ya. Nah, ya mereka berencana tapi Allah lah yang membuat penyelamatan. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasya'u laqulna mithla hadza. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, mereka bilang sudah, kamu sudah dengar. Yang kayak gitu-gitu kami sudah dengar. Kenapa? Karena lau nasya'u laqulna mithla hadza. Kalau kami mau, kami juga bisa kok bikin kayak gitu. Apa yang kamu sampaikan itu bisa kami bikin. Gini ya, Quran itu kan terutama di juz-juz terakhir ya, mulai dari juz 28, 29 ya, sampai 30. Itu kan ayat-ayatnya itu ritmenya
dan rima katanya itu kan semacam prosa atau puisi, ya. Sajak yang bagus. Misalnya ya, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu kan frasa akhirnya itu kan a semua. Nah, mereka nganggapnya ini Muhammad ini hanyalah seorang penyair. Kan gitu di ayat yang sebelumnya di surat Al-An'am. Ya sudah perhatikan, Al-A'raf juga. Bicara tentang bagaimana Quran itu dianggap sebagai syair, sebagai sebuah gubahan puisi saja. Nah, tapi di ayat ini disebut sebagai asatirul awalin. In hadza illa asatirul awalin. Tidaklah ini hanya kecuali dongeng-dongeng orang terdahulu. Kenapa ya? Konsep akhirat misalnya. Konsep akhirat itu kan konsep tentang seorang yang mati, itu tidak mati benar-benar, tapi akan dibangkitkan kembali. Gini. Nah, kalimat dibangkitkan kembali ini kan terminologi yang tidak dikenal di zaman itu. Apa itu akhirat itu? Ada konsep akhirat. Kok ada kehidupan setelah mati? Tidak ada. Apa itu? Nah, karena dulu mungkin Nabi Nuh, Nabi Ibrahim yang ribuan tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW juga mengkabarkan hal yang sama tentang Allah yang esa, tentang adanya akhirat yang abadi. Mungkin juga orang kafir Mekah itu sudah pernah dengar cerita-cerita yang semirip itu. Sehingga ketika ada firman Allah yang berkait tentang Allah yang maha kuasa, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, maka mereka, lah itu kan dongeng-dongeng yang biasa kita dengar dari mbah-mbah kita gitu. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya ini ada kitab baru lalu menceritakan tentang sebenarnya bawang putih dan bawang merah itu nggak gitu ceritanya. Bawang putih dan bawang merah itu gini misalnya. Maka orang-orang sekarang kan apa sih itu cerita dongeng-dongeng masa lalu yang kamu tambahi, kamu kurangi, kamu modifikasi aja lah itu. Kan gitu. Nah sama kalau misalnya orang kafir Mekah saat itu mendengar tentang kisah Askabul Kahfi misalnya. Atau kisah disalibnya Nabi Isa. Sudah dengar mereka kan dari baik Yahudi maupun Nasrani cerita-cerita Israiliyat itu. Atau tentang Fir'aun dan sebagainya. Sudah dengar jelas mereka. Tetapi versi Quran kan berbeda. Versi Quran kan meluruskan, mengklarifikasi. Tapi buat mereka, lah podo wae lah. Itu cerita-cerita zaman dahulu kan ada itu. Tidak ada yang spesial. Sudahlah. Ila asatirul awalin. Gitu. Wa idza qalu Allahumma in kana hadza wal haqqu min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Sampai mereka saking yakinnya bahwa Muhammad itu bohong, saking yakinnya mereka bahwa Quran itu hanyalah dongeng masa lalu, sampai mereka bilang, ya Allah, ya sudah, ini aja ya Allah. Kalau memang Quran ini benar ya Allah, ya wis, timpakan saja dari kami. Kalau memang Quran ini benar dari sisimu ya Allah, ya sudah, timpakan kepada kami hujan batu deh. Matoro ini kan sebenarnya hujan ya, maka fa'amtir maka hujanilah. Loh, berani dia nantang gitu. Karena dia yakin betul bahwa Quran itu keliru dan nggak mungkin Allah akan memberikan azab. Nggak mungkin. Gitu kan? Maka ya dia yakin bahkan berdoa kepada Allah nantang untuk diberi azab. Karena yakin bahwa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW keliru. Apalagi, nah ini titik tekannya di situ, apalagi ketika kemudian setelah debat itu azab tidak turun. Ayo kan. Jadi ketika orang Mekah kemudian bilang, ayo ya Allah, kalau memang Muhammad ini utusanmu, kalau Quran ini memang benar firmanmu,
coba hujankan kepada kami bebatuan dari langit, siksa kami dengan siksa pedih. Loh, setelah ngomong gitu, itu loh mereka tetap mendustakan dan tetap tidak ada hujan batu. Berarti kan bukan gitu. Kan tadi, kalau memang Muhammad benar, dan kalau memang kitab suci ini firman-Mu ya Allah, kan gitu. Maka kami akan terhujani dengan batu, dan kami akan disiksa yang pedih. Lalu setelah ngomong gitu ternyata tidak ada siksa, tidak ada hujan batu. Berarti kan yang benar dia. Berarti kan benar kata-kata dia bahwa Quran itu dongeng masa lalu, bahwa itu hanyalah akal-akalannya Muhammad. Yo tambah nemen akhirnya ketidakpercayaannya, karena tantangannya pun tidak berbuah azab. Nah, maka di sini disebutkan bantahan Allah, wa makana liyu'adzibahum wa anta fihim. Loh, kami nggak mengazab itu bukan karena memang nggak ada azab, tapi karena ada kekasihku, ada utusanku di dalamnya. Nah, bedanya kan kalau Nabi Lut gitu kan, ketika akan disiksa diperintah untuk pergi dari kampung atau negeri itu. Sehingga ya selamat gitu. Akhirnya diadab. Tapi Rasulullah ini kan di dalam kota Mekah, di dalam kota Madinah. Di mana kalau ada orang kafir yang harus diadab, itu ya mesti akan berdampak kepada orang beriman yang di dalamnya. Makanya Allah tidak mengadab apa yang ditantang-tantangkan tadi, bukan karena tidak ada, tapi karena memang Rasulullah di dalamnya, wa anta fihim. Demikian pula Nabi Nuh misalnya ketika diberitahu bahwa akan ada banjir bandang yang besar ketika umat mendustakan, datangkan Nuh, gitu kan. Maka Nabi Nuh kemudian diperintah untuk membuat al-fulk, bahtera. Tetapi kan kemudian Nabi Nuh juga diberitahu, pergilah dari sana, ini akan diberi kamu naik perahu. Kan gitu. Sementara di masa Rasulullah SAW tidak ada perintah Rasulullah untuk pergi dari situ. Sehingga masih ada di situ. Nah, ketika Rasulullah kemudian sudah pindah ke Madinah, siksaan itu benar-benar datang. Apa sih siksaan itu berupa apa? Ya tidak harus berupa batu kan. Tapi batu itu adalah misalnya ada keluarganya orang kafir yang masuk Islam. Maka kemudian kan itu pukulan berat untuk keluarga yang ditinggalkan toh. Dan itu banyak. Belum lagi azab-azab berupa kekalahan mereka di medan perang. Itu azab juga. Tapi mereka yang nggak ngerasa. Seolah-olah belum datang. Padahal sudah dengan cara yang lain. Inilah kecerdasan dan kemahahebatannya Allah. Ketika tetap harus menuntaskan tantangan tadi. Untuk membuktikan bahwa kalau tidak taat Allah akan disiksa. Di sisi lain juga Allah luar biasa dengan cara menyelamatkan tadi. Jadi satu sisi memenuhi janji bahwa akan menyiksa, di satu sisi tetap menyelamatkan para nabinya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab seseorang atau satu kaum kecuali apalagi di dalamnya orangnya ada juga yang masih banyak beristighfar. Nah, ini memberi kita clue atau petunjuk bahwa kalau hidup kita itu masih pengen baik-baik saja, dijauhkan dari segala bentuk bencana, maka ya jangan lakukan kesalahan maksiat, jangan kesalahan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Tapi lakukan dengan cara apa? Istighfar, banyak bertobat. Itu yang akan membuat azab tidak diturunkan atas mereka. Yakni banyak apa? Beristighfar. Ya. Maka istighfar dalam ayat ini adalah seperti penolak bala. Dengan banyak beristighfar berarti Allah masih merasa ada hambaku yang
punya calon baik di situ. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernyataan Gus. Jadi kalau menyimak ayat 33 ini dengan ayat-ayat lain, surat lain seperti sebelumnya Al-An'am atau Al-A'raf, Allah itu kalau era nabi-nabi sebelumnya tuh Allah begitu cepat dan mudah memberikan azab kepada kaumnya, tapi di era Rasulullah itu Allah tidak mudah memberikan azab. Nah, itu apakah memang satu keutamaan memang sengaja Allah berikan melalui Rasul itu hal tersebut tidak mempercepat azab itu kepada umatnya. Ini apa yang membuat Allah itu tidak membedakan adab kepada nabi-nabi lain terhadap kaumnya sama Rasulullah, yang nabi lain itu begitu cepat tapi Rasulullah justru tidak gitu Gus. Itu yang saya tanya, penekanan di ayat 33 ini Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi sebenarnya bukan tidak diazab ya, tapi diazab dalam bentuk lain. Jadi azab seperti yang saya sampaikan tadi tidak selalu berupa bencana alam, batu besar, banjir, taufan, gempa, gunung meletus, tidak harus selalu begitu. Siksa itu bisa berupa perang juga, jadi bisa berupa perang juga. Bisarroi wa dharroi itu lapang maupun sempit itu juga termasuk sempit itu. Jadi makanya ketika di ayat-ayat yang intinya adalah siksaan itu bahkan pikiran yang tidak tenang, kemarin kan Allah menanamkan dalam hati mereka rasa takut, dan sebagainya itu siksa. Dan yang paling kelihatan secara nyata ya ketika mereka dihancurkan dalam beberapa peperangan oleh pasukannya Rasulullah Muhammad SAW. Padahal pasukannya Rasulullah juga adalah dibantu oleh pasukan malaikat. Nah, siksa juga bisa berbentuk begitu. Jadi kalau di masa Rasulullah mereka disiksa, ya bukan karena justru keutamaan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan kok kemudian tidak membuat mereka disiksa, tapi justru disiksa dalam bentuk lain. Dan yang kedua, kalaupun tidak disiksa, itu bukan kok kemudian karena Rasulullahnya. Kenapa? Sebelum Rasulullah juga ada beberapa umat yang tidak langsung disiksa, tuh. Banyak. Gitu. Artinya bukan karena kehebatannya seorang Rasul itu, tapi karena memang strateginya Allah. Baik disisa dalam bentuk lain maupun disisa di waktu lain. Gitu. Kalau memang sudah dijanjikan ketika pas disiksa, ya pasti akan terjadi. Cuma tidak tahu kita dalam bentuk seperti apa. Sehingga ketika seseorang yang kemudian di masa Rasulullah atau satu kaum di masa Rasulullah tidak disiksa, itu ada dua sudut pandang itu. Pertama, ya bisa jadi sudah disiksa kan, tapi dalam bentuk lain. Sudut pandang kedua, kok nggak disiksa apa karena enggak juga, karena ada banyak nabi sebelumnya yang umatnya durhaka dan tidak disiksa sampai nabinya wafat gitu. Karena siksaan itu bisa juga ditunda nanti untuk dilipat gandakan. Ya, ada lagi? Silakan. Macam-macam istighfar tuh Gus, apa aja Gus ya? Kan banyak tuh istighfar tuh yang mungkin bisa diamalkan, dibaca. Itu macam istighfar itu selain astagfirullah tuh ada lagi nggak Gus yang mungkin bisa diamalkan gitu? Ya, cukup istighfar saja lah. Kenapa kok cari yang aneh-aneh? Kan intinya astagfirullahaladzim, li wali walidaya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amat astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kami untuk kedua orang tua kami,
untuk orang muslim muslimat, mukmin mukminat yang hidup maupun yang mati, ya Allah, ampunilah dosa kami. Dan kalau kita pengen minta ampun dalam apapun, ya pakai bahasa Jawa saja. Bahasa yang jauh lebih kita mengerti dan bisa kita lebih khusyuk. Kalau pakai bahasa Arab ya yang diajarkan Rasulullah, apa ya, istighfar itu aja banyak juga sih. Tapi ya sampean akan lebih khusyuk kalau pakai bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, ngapura dosa kula, dosane tiyang sepuh kula, dosane anak-anak bojo kula, dosa yang saya sengaja maupun yang tidak, dosa yang kecil maupun besar, dosa yang saya ketahui maupun saya tidak ketahui, dosa sejak saya akil balik sampai nanti Engkau panggil, ya Allah, dosa yang tercecer semuanya, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, dosa kami terhadap Engkau, dosa kami terhadap sesama manusia, dosa kami terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan, dosa kurang syukur kami, kurang syukur karena mata, kurang syukur karena hidung, kurang syukur karena mulut ini, dosa kurang syukur karena nasi yang kau berikan, dosa yang karena kurang syukur karena udara, dosa kurang syukur karena matahari, dosa saya kemarin ngerasani si A, si B, si C, dosa kemarin saya meremehkan orang ini, dosa kurang ingat kepadamu, ya Allah, dosa kemarin saya mengatakan kebaikan tapi saya tidak mengamalkan, dosa ini mau disebut semua, ya sampai 2 jam nggak selesai. Karena apa? Inti dari istighfar itu adalah bagaimana kita meneliti sedetil mungkin apa yang kemungkinan nanti akan dihisab di akhirat. Padahal hisab di akhirat itu sangat detail. Bahkan seandainya kita mengambil kayu kecil untuk tusuk gigi dari halaman orang, itu loh, tusuk gigi kecil yang mungkin kayu yang ada di pagar orang sebesar tusuk gigi. Untuk tusuk gigi kita, meskipun kita tahu kalau kita minta kita akan dikasih, tapi saat itu tidak minta, itu loh dihisab. Nah, istighfar semacam itu kan akan sangat bawahnya. Itulah kenapa tahajud-tahajud malam itu berisi. Dan kalau kita hanya mengandalkan doa-doa yang berbahasa Arab, ya nggak akan cukup untuk menampung semua kebutuhan istighfar kita. Maka jangan terlalu terpanjang kayak doa-doa ini. Ya kita doa sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian pula tidak hanya istighfar. Dalam hal bersyukur, kita juga syukuri semua yang kita rasakan sebagai nikmat. Dan seterusnya, ya. Iya Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki mengenai tadi udah hablum minallah, ke sini hablum minannasnya. Kadang-kadang kita ini berbuat salah dosa dengan seseorang, dan kita kadang-kadang ada perkataan gini, kalau sudah melakukan puasa Ramadan 30 hari dan sampai sholat Id selesai dan kita minta maaf, minal aidin wal faizin, sudah selesai. Apakah dengan posisi kita dosa sama seseorang itu harus kita ceritain, Gus, sama orangnya? Iya, harus diceritain. Harus diceritain ya? Harus diceritain itu. Jadi saya itu pernah melakukan hal yang tidak mengenakkan dan mungkin memang dosa itu tidak mengenakkan. Jadi kenapa saya bilang begitu? Gini, Pak Mas Adi. Jadi di masa Nabi Dawud itu punya seorang panglima namanya Orea. Bukan Oreo ya. Panglima, seorang panglima. Raja Dawud itu kan raja ya. Punya panglima seorang namanya Urea. Nah, kemudian di masa itu Nabi Dawud ini ya intinya punya kesalahan terhadap Uria. Nah, suatu saat Uria ini meninggal dalam pertempuran di panglimanya ini. Lalu meninggal, dikuburkanlah si Uria ini. Nah, ceritanya kemudian Allah perintah kepada Nabi Dawud untuk meminta maaf kepada Uria ini. Meminta maaf di makamnya, di kuburnya.
karena belum sempat minta maaf. Akhirnya Nabi Daud benar meminta maaf kepada Uria di atas kuburnya. Wahai Uria, aku minta maaf atas kesalahan-kesalahanku. Maka dia pulang, si Nabi Daud ini, kemudian ditegur sama Allah, kamu balik ke sana, ke makam, kamu belum minta maaf. Sudah ya Allah, kamu minta maaf, sebutkan apa kesalahanmu. Itu waktu pertama minta maaf itu, ya Uria, aku minta maaf ya atas kuasa Allah ini. Si Uria juga diizinkan Allah untuk menjawab. Oke, saya maafkan Mas Daud. Kan? Lalu kembali sehingga dia merasa sudah minta maaf sama Allah, disuruh balik kembali kan. Kemudian ketika disuruh balik, ucapkan apa kesalahanmu. Nah, kembalilah Nabi Daud ke makam dan kemudian menyampaikan permintaan maaf. Dengan disebutkan detail apa kesalahannya. Ternyata Nabi Daud, si Uria ini diem, nggak jawab. Maka kata Allah, sudah cukup, wahai Daud, kamu sudah diampuni. Kenapa? Karena kau sudah minta maaf. Kalaupun dia kemudian diam, itu nanti urusannya denganku. Lah dari itu kisah sahih loh ya. Jadi itu ada kaitannya dengan kisah Nabi Hud yang diceritakan dalam Quran surat Shad ayat 22 dan seterusnya. Nanti saya baca sendiri ya. Itu kaitannya dengan itu, tentang adanya orang yang datang tiba-tiba kepada Nabi Daud, tiba-tiba masuk ke kamar beliau, 2 orang itu, lalu minta pertimbangan. Loh, kamu kok bisa sini? Nggih, Pak Daud, ini loh saya punya masalah. Berdua ini kan bersaudara. Nah, saudara saya ini sudah punya 99 kambing. Lah saya cuma punya 1. Lah itu loh, 1 milik saya itu loh mau diambil sama saudara saya. Kata Nabi Daud. Terus gimana ini hukumnya Nabi Daud? Oh, dasar kamu itu rakus kamu Daud. Kamu itu sudah punya 99 kok minta 1 itu loh. Nabi Daud begitu. Lalu 2 orang ini, oh gitu ya. Oh, ya sudah, terima kasih Nabi Daud. Terus sambil bisik-bisik pulang itu, pergi itu, dia kok nggak mikir dirinya sendiri ya. Gitu. Ternyata 2 orang itu adalah malaikat yang diperintah Allah untuk menguji. Gimana mengingatkan Nabi Daud tentang sebuah keputusan Nabi Daud yang mirip dengan seperti itu. Dan itu Nabi Daud itu yang punya 99 itu. Sehingga itu yang kemudian teguran juga. Jadi maka gimana? Ya kita harus minta maaf memang. Sampai Nabi Daud itu akhirnya tobatnya di ayat yang ke-25 surat Shad itu. Itu nanti sama coba baca sendiri. Itu begitu. Makanya itu kan membuat apa? Membuat kita kemudian berhati-hati Mas Adi, biar nggak gampang buat salah sama orang karena begitu sulitnya minta maaf. Nah inilah Gus, kejadian ini maaf sekali. Posisi kita itu belum tahu, belum belajar ngaji sama Gus. Pada waktu itu ya kita masih, ya jujur saya, dablek-dableknya itu masih, ya tahu sendirilah anak usia musik. Iya. Itu kalau dablek kayak gitu saya paham. Sama istri itu, piye ya caranya? Yuk harus. Aku sebenarnya jalur sepura wis mari aku. Minta maafnya bukan kepada istri toh, minta maafkan kepada mereka loh. Nggih. Nah, saya itu kan cerita sama istri Gus. Dulu pada waktu masih gini-gini ini, terus saya udah minta maaf, saya bilang, lu harus diceritain detailnya gitu. Enggak, aku yang penting udah minta maaf, nanti kalau aku minta maaf beneran cerita dikepuk tenan aku. Jadi ya memang kadang ada yang beresiko jelek terhadap orang lain, tapi ya di satu sisi memang kita harus cari cara untuk minta maaf atas semua kesalahan kita. Memang agak rumit, tapi ya gimana lagi, memang contohnya begitu.
Nggih. Tapi yang paling utama Mas Hadi itu adalah taubatan nasuha itu adalah satu, tidak mengulanginya lagi. Itulah yang paling utama. Nggih. Kalau dalam ayat 135 surat Ali Imran itu kan walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi apa yang dia lakukan, itu namanya taubatan nasuha. Jadi itu pada titiknya sih, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita ya. Amin. Makanya kita harus rajin minta maaf pada sesama sebelum Lebaran, jadi jangan nunggu Lebaran. Nah, kita kan nggak tahu kapan dipanggil Allah, sehingga ayo sebanyak mungkin kita beristighfar kepada Allah dan minta maaf pada sama. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menuntun kita ke dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma anta qanal bala wal waba wa qad mustina min jannah. Rabbana atina wa lana syafina. Rabbana wa nafaktubna ma asyahidin rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaytana wa lana min Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa qad Anta ma rabban sunna wa anta bidana wa sunna. Rabbi a'udzu min syarri syaitanir rajim. Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa barakatuh. Allahumma afriqna sabra sabit mana wa sunna kafirin Allahumma fatir samawati wa alimul ghaibi wa syahadati rabbana. A'udzu billahi min syarril bala wa badarki syafa sirruna syamatatil adha wa nasalikal huda wa taqwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbi firli wa la akhi wa la lazati wa la dhurriyyatina wa la ashabina wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya